Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pelukis yang sedang menyelesaikan lukisannya. Ia bermaksud mempertontonkan hasil lukisannya pada sebuah pameran. Sang pelukis sangat kagum dengan lukisannya, sehingga ia tidak henti-hentinya memandang lukisan tersebut sambil berjalan mundur. Ia terus berjalan mundur sambil mengamati lukisannya, sehingga tanpa sadar ia semakin dekat pada ujung gedung. Dan jika ia melangkah satu langkah lagi, ia pasti jatuh dari gedung tinggi tersebut. Seseorang yang melihatnya bermaksud memperingatkannya, tetapi ia khawatir jika peringatannya justru akan membuat pelukis itu kaget dan jatuh. Satu-satunya cara yang terbaik menurut orang itu adalah mengambil kuas yang masih terletak di depan lukisan tersebut dan merusak lukisan tersebut dengan cara mencoret-coretnya. Orang itu melakukannya. Ia mencoret-coret lukisan tersebut hingga tidak terlihat lagi keindahan di dalamnya. Apa yang dilakukan orang tersebut menyebabkan sang pelukis yang sedang asik menikmati keindahan lukisannya berlari ke arah lukisannya dengan perasaan marah dan kecewa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita mempunyai impian, cita-cita dan harapan yang indah tentang masa depan, pekerjaan, dan pasangan hidup. Sedikit demi sedikit kita mulai mewujudkan impian itu. Kita sedang asik menikmati indahnya semua yang sudah kita capai ketika segalanya berubah. Secara tiba-tiba kita menemui jalan buntu. Semuanya hancur dan mengecewakan. Semua yang terjadi tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu yang mengecewakan terjadi untuk menyadarkan kita bahwa langkah dan keputusan yang kita ambil akan mencelakakan kita sendiri. Kita sebagai manusia yang terbatas tidak mengetahui hal itu, tetapi Tuhan tahu segalanya, dan Tuhan yang Maha Tahu itu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Mungkin saja kita menganggap ini sebagai suatu kegagalan, tetapi seseorang pernah berkata, hanya orang bodoh yang merasa terluka ketika mengalami kegagalan. Karena bagaimanapun juga, apa yang kita anggap sebagai kegagalan merupakan halte yang baik untuk mulai mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kita ambil, serta mempelajari langkah-langkah dan keputusan yang harus kita ambil selanjutnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika Tuhan seakan merusak lukisan kita? Marah, putus asa, dan tidak lagi mempercayai Dia? Mazmur 73 ayat 26 berbunyi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mampukah kita berkata demikian ketika segalanya berubah dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Daud mengatakan ini karena ia sangat mengerti bahwa rancangan Allah sempurna adanya, sekalipun manusia seringkali memandangnya sebagai kegagalan dan ketidakadilan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai hidupku, dan Engkau berhak melakukan apa yang Engkau anggap baik untuk mendatangkan kebaikan bagiku.
Ingatkan aku bahwa setiap perancangan-Mu baik dan sempurna bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.